Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Kita ketemu lagi di Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kedua di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita memulainya dengan membaca doa. Silahkan Novitri untuk pimpin teman-temannya membaca doa. Suaranya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Novitri, ya. Bapak coba absen dulu. Novitri hadir, Samsul hadir, Nur Latif hadir, Rafika hadir, Bagus hadir, Nadia hadir, Angga hadir. Satu orang lagi ya yang belum hadir berarti ya. Sembari menunggu aja. Ya. Apa ya, kita langsung mulai pembelajaran aja ya. Oke. Sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Iya, Pak. Materi pembelajaran hari ini itu masih berkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kewirausahaan. Ada yang masih ingat wirausaha itu apa? Agak lupa ya. Oke, Bapak ingatkan sedikit. Oke, wirausaha adalah sebuah kegiatan untuk mengelola, mengorganisasi, dan berani menanggung segala risiko untuk menciptakan peluang usaha baru. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang diharapkan kalian itu mampu untuk memahami, mengkonsepkan, saling berdiskusi, dan menguraikan peluang usaha seni rupa secara disiplin, mandiri, bekerja sama, dan bertanggung jawab melalui metode daring. Ya, karena ada pembatasan wilayah ini, ya, PPKM lah ya. Nanti penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran hari ini, kita akan ada penugasan, ya, dan presentasi di mana kalian diharapkan untuk mampu menentukan, melengkapi, dan mengembangkan peluang usaha seni rupa, ya. Kompetensi dasar yang akan ditekankan dalam materi ini itu analisis peluang usaha produk barang dan jasa dan menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Manfaatnya apa? Dengan pembelajaran ini kalian diharapkan untuk dapat membuka pola pikir agar mampu mengembangkan kreativitas untuk berwirausaha, ya, memaksimalkan keterampilan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kalian, ya. Metode yang akan Bapak gunakan di pembelajaran kali ini itu problem based learning. Ada beberapa teknik penilaian nanti yang akan digunakan di pembelajaran kali ini. Yang pertama itu nanti ada tes formatif melalui LMS Edmodo, ya, yang seperti biasa kita lakukan. Nanti kita juga ada tes lisan lewat Google Meet, ya. Nanti ada penugasan juga secara individu. Lalu Bapak juga akan menilai keaktifan kalian selama pertemuan tatap maya ini, ya. Nilai ketuntasan yang harus kalian penuhi di pembelajaran ini adalah 78, sama seperti materi-materi sebelumnya, ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi inti, ya. Sudah siap ya? Ya, Pak. Oke, silakan kalian simak video berikut ini. Proyeksi Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2020 sampai 2030 nanti. Itu kondisi di mana usia produktif kita itu banyak banget, teman-teman. Dan pada saat yang bersamaan kita udah masuk nih di industri 4.0. Itu adalah revolusi industri di mana robot dan kecerdasan buatan akan menggantikan banyak lapangan pekerjaan. Jadi yang satunya menghasilkan banyak tenaga kerja, sementara kondisi yang satunya menghilangkan banyak lapangan kerja. Pertanyaannya, nganggur dong kita? Sederhananya, bonus demografi adalah keadaan di mana usia produktif kita lebih banyak dibanding usia non-produktif. Jadinya angka ketergantungannya kecil. Angka ketergantungan itu adalah beban yang harus ditanggung oleh usia produktif untuk membiayai usia yang non-produktif. Kira-kira gambarannya kayak gini. Menurut McKinsey, Indonesia nanti di era bonus demografi bisa sampai ke peringkat 7 kekuatan ekonomi dunia, yang saat ini baru di peringkat 16, karena bonus demografi bisa meningkatkan perekonomian kita dengan begitu pesat, dengan catatan kalau berhasil. Kalau enggak, kata Bappenas, itu bisa menjadi bencana. Sementara pada saat yang bersamaan kita udah masuk ke era industri 4.0. Apa itu era revolusi industri 4.0? Jadi kita udah menghadapi revolusi industri 4 kali, teman-teman. Yang pertama itu ketika ditemukannya mesin uap, itu tahun 1784.
Terus kemudian yang kedua, itu tahun 1870, itu ketika ditemukannya mesin yang bisa menggunakan listrik atau BBM. Dan kemudian revolusi industri yang ketiga, itu tahun 1969, ketika adanya komputer atau juga mesin otomatis. Dan di tahun 2011, kita udah resmi masuk ke era revolusi industri 4.0, di mana kecerdasan buatan atau mesin-mesin yang terintegrasi dengan internet itu akan banyak dioperasikan, atau yang kita kenal sebagai Internet of Things dan Artificial Intelligence. Dengan adanya revolusi industri 4.0 akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, seperti akuntan, resepsionis, supir, bahkan juga teller bank. Seperti contoh, supplier Apple dan Samsung, yaitu Foxconn, sudah mengganti lebih dari 60.000 karyawannya dengan robot. Itu pada tahun 2016 ya. Dan di China juga ada pabrik yang sudah mengganti 90% karyawannya dengan robot. Dan diproyeksikan juga pada tahun 2030 nanti, secara global, pekerjaan-pekerjaan akan digantikan oleh robot sebanyak 800 juta lapangan kerja. Gila nggak sih? Pertanyaannya, kenapa sih penggunaan robot ini penting? Jadi, kalau pabrik atau ide menggunakan robot, mereka itu bisa meningkatkan produktivitas hingga 250% dan mengurangi risiko kecacatan produk hingga 80%. Dan menggunakan robot ini lebih mudah diatur kan ya, dan mereka juga sangat terukur. Beda sama manusia, udah jelas gaji berapa tapi pekerjaan yang dilakuin juga nggak jelas. Yang dikit-dikit baper lah, terus kemudian baru kerja sedikit udah lapar, terus ada atasan dikit caper, ya well. Lalu apa yang harus dilakukan? Bonus demografi, selain menghilangkan beberapa pekerjaan, dia juga akan memberikan beberapa lapangan pekerjaan baru, tapi yang bentuknya tenaga ahli. Jadi bukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif seperti resepsionis atau teller bank tadi, karena itu akan digantikan oleh robot atau kecerdasan buatan. Sementara di Indonesia, tenaga ahli kita itu masih sedikit banget teman-teman. Sekarang jumlahnya hanya 10,7%. Sementara nanti di era bonus demografi, jumlah tenaga kerja kita itu paling banyak se-ASEAN. Sementara persentase jumlah tenaga ahli kita itu masih kalah sama Myanmar, Filipina, Malaysia, Brunei, apalagi Singapura. Jadi kita harus ngembangin skill-skill kita itu dari sekarang. Teman-teman yang masih SMA, silahkan pilih jurusan yang tepat. Jangan cuma asal ikut-ikut teman atau pilih kampus yang penting keren. Dan yang udah lulus, silahkan coba ikut workshop atau ya jalin relasi baru dan belajar hal-hal baru. Selain mempelajari skill-skill khusus, kita juga bisa belajar skill-skill yang sulit untuk diterapkan di teknologi, yaitu skill-skill seperti kepemimpinan, berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi. Nah, kalau kita punya ini, kita nanti akan punya nilai lebih di dalam lingkungan kerja. Dengan melihat kondisi ini, yaitu kondisi peluang sekaligus tantangan, tugas kita jadinya sebenarnya ada dua, teman-teman. Yang pertama untuk diri kita sendiri, supaya diri kita lebih berkembang, belajar banyak hal baru. Yang kedua adalah untuk teman-teman kita yang kurang beruntung. Karena bonus demografi ini bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang satu negara. Jadi, kalau kita kembalikan apakah bonus demografi dan revolusi industri 4.0 ini akan menghasilkan banyak pengangguran? Jawabannya adalah ya. Kalau misalkan kita nggak mengembangkan skill-skill agar jadi tenaga ahli, dan kita juga nggak mengembangkan skill-skill yang sulit diterapkan pada teknologi. Tapi pertanyaan yang menarik, kalau misalkan kita lihat lagi adalah apakah memang sebenarnya ini adalah masa depan yang kita inginkan? Masa depan di mana kita diminta untuk terus berkompetisi, terus belajar, dan banyak manusia yang akan digantikan oleh robot atau kecerdasan buatan atas nama efisiensi dan efektivitas industri. Nangkep kan maksudnya? Oke. Sepintas sudah kita simak bersama ya videonya, cukup panjang memang, tapi intinya sudah bisa ditangkap bahwa yang tadi kita bahas adalah tentang masalah dalam menghadapi era industri 4.0 ya. Ada yang sudah pernah mendengar istilah tersebut sebelumnya? Tidak, Pak. Belum. Belum, ada yang belum. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang 4.0, Bapak akan coba masuk ke materi yang presentasi yang akan Bapak sampaikan. Bentar. Oke. Kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Udah.
Oke. Kita lihat sejarahnya dulu. Based on video tadi, kita bisa melihat ada 4 lini masa ya, yang terjadi era revolusi industri di dunia ini. Yang pertama, revolusi industri yang pertama tahun 1784 dengan kehadiran mesin uap ya, yang merubah industri tekstil saat itu. Lalu pada tahun 1870, tepatnya dengan munculnya teknologi listrik dan penggunaan BBM yang akhirnya mengubah hasil dari Perang Dunia Pertama ya. Lalu tahun 1969 yaitu penggunaan komputer, tepatnya generasi kedua. Lalu munculnya mesin-mesin otomatisasi ya. Dan era industri 4.0 itu sebenarnya dari tahun 2011 dengan penggunaan artificial intelligence dan Internet of Things ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa dengan munculnya era industri 4.0, Indonesia mengalami bonus demografi yang artinya adalah jumlah penduduk di Indonesia akan meningkat. Lalu dengan adanya era industri 4.0, penggunaan robot dan teknologi dalam industri akan mengakibatkan pengangguran yang meningkat. Nah, itu ancaman buat kalian semua ke depannya ya. Tapi jangan khawatir, untungnya kita semua ada di multimedia ya, yang menurut UNCTAD, United Nations of Conference and Trade and Development ya, salah lembaga PBB yang mengurusi tentang perdagangan dan pembangunan dunia. Salah satu kegiatan industri yang tidak terlalu mengalami dampak pengurangan tenaga kerja adalah industri kreatif. Mengapa? Sebab industri kreatif itu berbasis kreativitas, seni, budaya, dan inovasi yang dikelompokkan atas 4 grup, yaitu warisan media dan kreativitas fungsional. Oke. Kita lihat definisinya. Bisa minta tolong untuk Samsul membacakan ini? Iya Pak, bisa Pak. Seni komersial. Seni komersial adalah seni pelayanan kreatif, mengacu pada seni yang dibuat untuk tujuan komersial, terutama periklanan. Seni komersial menggunakan sebagai platform majalah, situs web, aplikasi, televisi, dan lain-lain, dengan tujuan mempromosikan penjualan dan minat produk, layanan, dan ide. Oke, stop sampai situ dulu. Oke, jadi intinya seni komersial itu berbeda dengan seni murni ya. Yang membedakan adalah ini. Seni komersial itu adalah sebuah seni pelayanan kreatif yang dibuat untuk tujuan komersial. Beda dengan seni murni yang ada tujuannya diantaranya untuk kepuasan pribadi, idealisme, dan lain-lain ya. Itu kata kuncinya ya. Di sini Bapak sudah merangkum beberapa poin penting mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang seniman komersil. Perhatian terhadap detail, kemampuan komunikasi yang efektif, pengalaman keterampilan seni rupa, penguasaan software tertentu, keterampilan pemasaran, keterampilan periklanan, keterampilan koordinasi, dan keterampilan animasi. Bapak coba mau tanya deh, mengapa seorang seniman komersil itu harus menguasai software tertentu? Menurut kalian, mengapa skill ini sangat diperlukan? Ada yang tahu? Atau bisa memberikan? Mengikuti perkembangan zaman, Pak. Oke, siapa ini yang jawab ini? Novitri, Pak. Novitri, baik. Novitri, oke, nilainya Bapak tambahin dulu 0,5, siap, karena ikut memberikan pendapat. Yang lainnya mungkin ada yang bisa memberikan pendapat lainnya, menambahkan, atau berbeda mungkin. Oke, tidak ada ya, Bapak kuatkan lagi. Yang tadi disampaikan oleh Novitri itu sudah cukup baik, hanya mungkin lebih lengkapnya seperti ini. Mengapa seorang seniman komersil itu harus menguasai sebuah software tertentu atau beberapa software tertentu? Logika dasarnya seperti ini. Saat ini kan kita menghadapi era digital ya. Hampir sebagian besar media yang digunakan itu platformnya digital. Contoh, ketika kita membuat poster, kita menggunakan Adobe Photoshop ya. Lalu kita menggunakan juga Corel Draw. Setelah itu hasilnya dipublish ke Instagram. Nah, otomatis seorang seniman komersil itu harus menguasai 3 software tadi, Photoshop, Corel Draw, dan Instagram tadi.
Jadi seorang seniman komersil itu tidak lepas dari yang namanya kemampuan terhadap software digital, ya, sederhananya seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, yang menjadi tonggak, munculnya seni komersil itu adalah pada sekitar tahun 1964 dengan munculnya sebuah seni yang disebut dengan pop art, ya. Pop art atau popular art adalah sebuah seni yang menggunakan objek atau benda yang populer sebagai subject matter yang berhubungan dengan imaji kebendaan di lingkungan sehari-hari, ya. Salah satu tokohnya adalah Andy Warhol. Ya, nanti kalian bisa cari di internet siapa itu Andy Warhol, ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk membahas tentang apa saja sih produk seni rupa komersil itu yang kaitannya sama desain komunikasi visual dan multimedia, ya, jurusan kita. Yang pertama itu adalah produk desain periklanan, ya. Iklan merupakan suatu bentuk informasi produk maupun jasa dari produsen kepada konsumen maupun penyampaian pesan dari sponsor melalui suatu media. Periklanan merupakan proses komunikasi lanjutan yang membawa halayak ke informasi terpenting yang memang perlu mereka ketahui. Poin-poin penting yang harus dimiliki dalam sebuah iklan, yang pertama adalah menarik perhatian, melekat dalam memori, memperkuat keyakinan, menceritakan kisah menarik, mengkomunikasikan dengan cepat dan asosiasi. Coba, sekarang Bapak akan coba buktikan kalau sebuah iklan yang baik itu harus melekat dalam memori. Misalnya, kalau Bapak menggambarkan sebuah apa ya? Oke, ada sebuah tagline iklan, ya. Sebuah tagline iklan misalnya gini bunyinya. Tenenet, tenenet, tenenenenet. Oke, yang ada di kepala kalian itu produk apa? Campina. Es krim. Es krim Campina. Campina. lebih lengkap. Apa? Campina atau Walls? Campina apa Walls yang tepat? Wow. Walls. Oh, Walls, bukan Gambina. Walls. Walls. Oh, ya wow. Tapi nama produknya apa? Nama es krimnya apa? Campina. Ya macam-macam kok. Pedal pop. Pedal Pop. Ya, itu yang lebih tepat. Jadi brandnya adalah Walls, ya. Brandnya adalah Walls, nama Produknya pedal pop. Pedal Pop, ya. Nah, itu adalah sebuah bukti bahwa meskipun Bapak tidak memutar iklannya, tapi suara yang ada dalam iklan tersebut selalu melekat dalam memori kalian, ya. Itu buktinya bahwa iklan tersebut berhasil. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, ini ada contoh, ya. Nanti kita play materinya, nanti Bapak share ke kalian, ya. Nanti tinggal lihat saja. Oke, lalu yang kedua adalah desain grafis, ya. Produk desain grafis ini sering sekali kalian kerjakan, ya, dalam tugas apapun, ya. Tugas dasar desain grafis kalian bikin ini, ya. Desain grafis percetakan juga kalian bikin ini, ya. Ada logo. Di sini contohnya ini ada visual identity. Visual identity itu mulai dari kemasan, brosur, flyer, kartu nama, dan lain-lain lah intinya gitu. Nanti kalian sudah paham lah sama ini, ya. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya produk desain ilustrasi. Ini Bapak contohkan ilustrasi buku, ya, Big Red Lollipop karya Sophie Blackall, Prancis. Lalu ini cover Tempo edisi 7 April 2014, edisi Pilpres, edisi Pilpres, ya. Bedanya ilustrasi dengan desain grafis, ya. Ilustrasi itu lebih ke seni menggambar, ya. Kalau desain grafis itu membentuk, ya. Di sini bedanya, ya. Oke, lalu ada produk lainnya yaitu komik, ya. Komik dulu kita mengenalnya cuma dalam satu versi, ya. Komik cetak, ya, dalam bentuk buku tipis sampai buku tebal, ya. Kalau sekarang sudah muncul berbagai varian nih. Ada yang kartun komik, ada yang komik potongan atau komik strip kita nyebutnya. Ada komik tahunan yang munculnya setahun sekali. Ada komik online atau webtoon, komik ringan, komik book, dan lain-lain. Ada yang masih suka baca komik sekarang sampai saat ini? Masih Pak. Ada Pak. Mungkin Pak. Baca komik. Ada. Baca, Masih. baca komik apa?
komik webtoon. Webtoon. Ada yang sudah pernah baca si Juki? pernah. Iya. Pernah. Oke, berarti sudah terbiasa dengan komik lah ya. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah produk desain percetakan, ya. Produk desain percetakan adalah sebuah industri yang diperuntukkan untuk memproduksi tulisan ataupun gambar dengan memanfaatkan tinta melalui mesin cetak dengan jumlah yang sangat banyak. Percetakan menghasilkan banyak produk dengan memanfaatkan mesin percetakan seperti buku, koran, majalah, dan yang lain-lain. Ini yang sedang kalian lakukan nih di tempat PKL ya. Ada beberapa teman-teman kalian yang PKL di tempat percetakan ya. Iya, Ini Pak. dan brosur cetak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tugasnya. Oke, tugas untuk pertemuan hari ini yaitu kalian diminta untuk mencari ya peluang usaha produk seni rupa komersil yang ada di lingkungan sekitarmu. Misalnya, Nur Latif tinggal di mana? Ciperna, Pak. Ciperna. Oke, di Ciperna itu kan berarti akan selalu melewati daerah Kanggraksan kan ya? Iya. Oke, nah di situ tuh banyak usaha-usaha tentang seni rupa komersil, ya. Kamu bisa temukan di situ banyak percetakan, banyak tukang sablon, di situ banyak digital printing gitu kan. Iya. Kamu bisa datang ke salah satu tempat di sana, ya. Terus kamu tanya-tanya tentang ini nih, nama usahanya apa, produk yang dihasilkan apa saja, jumlah karyawan ada berapa banyak, sistem pemasarannya seperti apa, peluang usahanya menurut kamu seperti apa? Cukup menjanjikan atau nanti kedepannya bakal seperti apa? Bakal bangkrut atau gimana? Utarakan pendapatmu di sini, ya. Tugasnya diketik menggunakan Microsoft Word dan hasilnya diupload pada Edmodo ya. Oke, Pak. Paling lambat itu apa tanggalnya belum Bapak rubah, itu berarti harusnya selesai tanggal 5 September ya. Iya, Pak. 12. Nah, nanti hasil temuan peluang usaha ini yang sudah kalian upload ke LMS akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya dengan metode Google Meet juga sama. Nanti kita akan diskusi di situ, ya. Oke. Ada yang ingin bertanya mengenai materi ini? Oke, kalau tidak sudah cukup jelas mengenai tugas? Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti Bapak bisa akhiri pertemuan hari ini, ya. Iya, Pak. Tapi sebelum kita akhiri, Bapak akan coba untuk merangkum apa aja sih yang udah kita bahas di hari ini, di pertemuan kali ini, ya. Oke, yang pertama bahwa kita ke depan itu akan menghadapi yang namanya bonus demografi, ya, di Indonesia. Dengan adanya bonus demografi itu otomatis peluang kerja semakin sempit karena kita bersaingnya dengan semakin banyak orang ya. Lalu dengan hadirnya industri 4.0 kemampuan kita dituntut untuk lebih baik, untuk lebih tinggi ya. Makanya kita harus lebih kreatif, lebih memiliki keterampilan tambahan ya. Terkait dengan produk komersial itu sendiri ya, khususnya seni rupa, DKV dan multimedia, itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah produk desain grafis. Tadi contohnya apa? Produk desain grafis itu? Aduh, Logo, Sama logo. Layer, logo dan visual identity. Lalu ada produk iklan ya. Iya. Iklan TV, ada iklan radio dan yang lain. Lalu ada produk ilustrasi. Ya, ilustrasi itu buku ya, segala majalah dan yang lain. Lalu ada komik dan ada percetakan ya. Oke, jangan lupa tugasnya untuk segera dikerjakan ya, tidak mesti besok tapi bisa lusa atau nanti hari Selasa depan gitu kan. Tapi yang penting kalian atur sendiri waktunya lah, kalian yang tahu kapan bisa mengerjakannya. Yang penting jangan sampai telat waktunya ya, paham ya? Ya, Pak. Siap, paham, Pak. Pak. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas presentasi dari tugas yang sudah diupload oleh kalian melalui Edmodo nanti. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, tadi kita udah membuka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan Nur Latif untuk membaca doa penutup. Mimpin kawan-kawannya.
Sebelum kita mulai pembelajaran atau pertemuan kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama atau doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam untuk kedua orang tua kalian ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.